Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, para pengajar di era milenial? Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal ujian esai di e-learning. Langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara membuat ujian esai di online learning. Pertama, seperti biasa kita login terlebih dahulu ke online learning, masukkan username atau nama pengguna, kemudian password, kemudian klik masuk. Oke, kita sudah berada di halaman pertama online learning. Lalu kita cari di mata kuliah yang kita ajar yang akan kita tambahkan ujian. Misalnya dalam tutorial ini saya akan menambahkan ujian di mata kuliah Akidah Akuntansi 2i ini ya. Lalu kita klik saja di mata kuliah, klik kiri. Nah, ini adalah tampilan perkuliahan. Ada pertemuan 1 di sini, pertemuan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita contohkan kali ini kita akan membuat soal UTS. Kita anggap di atas ini adalah 7 pertemuan dan yang ke-8 di sini kita akan membuat UTS. Karena di sini bagiannya sudah habis, maka kita harus menambahkan satu bagian lagi khusus untuk UTS. Kalau di e-learning Bapak Ibu di sini sudah ada bagiannya, tinggal edit, maka tinggal diedit saja ya di bagian itu. Tapi kalau belum ada seperti ini sudah habis, maka kita tambahkan satu bagian pertemuan lagi sebelum kita mendisplay soal-soal UTS. Caranya bagaimana? Caranya kita ke atas terlebih dahulu. Oke ya. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar gear, roda gear. Kita klik yang sebelah kanannya roda gear. Nah, ini kita klik kiri. Oke. Maka muncul beberapa menu seperti ini. Ada ubah pengaturan, hidupkan mode ubah, dan seterusnya ke bawah. Kita akan pilih yang nomor 2, hidupkan mode ubah. Kita klik kiri. Nah, sekarang halaman perkuliahan posisinya sudah dapat kita edit. Sudah bisa kita tambahkan bagian baru dan kita nantinya tambahkan ujian. Kita scroll lagi ke bawah. Oke ya, ini sudah muncul fasilitas untuk mengedit halaman. Nah, pertama kita akan menambahkan satu bagian pertemuan khusus untuk UTS. Ya, kita tambahkan di bawah itu ada Add Week. Kita klik kiri. Nah, jumlah bagian kita mau tambahkan berapa? Oke, dalam tutorial ini kita akan tambahkan satu bagian saja ya untuk membuat ujian. Ini satu. Setelah itu kita klik Add Week. Oke ya Bapak Ibu, ini sudah muncul bagian yang baru saja kita buat. Tanggalnya ini otomatis biasanya menyesuaikan pas awal pembuatan di bagian-bagian sebelumnya. Nah, di sini kita edit terlebih dahulu. Kita klik di gambar pensil ini di sebelah kanan 10 Juni. Klik kiri. Oke ya. Karena kita akan menambahkan pertemuan atau bagian ujian, maka kita tulis ujian tengah semester. Oke. Setelah ditulis seperti ini lalu di enter. Nah, sudah berubah menjadi ujian tengah semester.
Oke, pembuatan bagian sudah selesai, lalu kita tambahkan lembar UTS. Caranya di bawah sebelah kanan itu ada tulisan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Ini ya. Kita klik kiri. Ya. Nah, di bagian ini ada beberapa pilihan. Kita cari yang quiz. Oke, ini yang quiz. Kita klik bulatnya ini. Klik kiri. Nah, sudah biru ya, seperti ini. Lalu kita ke bawah, kita klik tambahkan. Tambah. Oke. Ini adalah lembar UTS, halaman UTS yang akan kita edit sesuaikan. Ya. Di sini namanya misalnya ujian tengah semester, mata kuliah saya mata kuliah akidah. Oke. Kemudian di kotak ini Bapak Ibu tambahkan instruksi ya atau penjelasan-penjelasan penting yang dibutuhkan. Ya, ini sebagai contoh saja. Silahkan kerjakan UTS di e-learning dilarang saling mencontek. Oke ya, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi intinya di sini apapun kira-kira instruksi atau panduan apapun yang penting diberikan kepada mahasiswa berkaitan dengan UTS, silahkan ketik saja di sini. Misalnya ada aturan-aturan tertentu ya yang harus ditaati oleh mahasiswa supaya clear, di sini juga tulis saja di sini. Nah, setelah kita tulis instruksinya, lalu ke bawah kotak itu ada tulisan tampilkan deskripsi di halaman kursus. Itu kita klik kotaknya. Nah, seperti ini. Ini untuk apa? Supaya instruksi ini muncul di bagian depan, di halaman depan ya. Kalau tidak kita klik, ini tidak muncul. Dia akan muncul setelah diklik oleh mahasiswa di bagian dalam. Jadi kita tampilkan saja di depan supaya langsung bisa dipahami oleh mahasiswa. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian ke timing. Ini kita klik kiri. Nah, ini tersedia waktu untuk men-set kuis dimulai kapan UTS-nya dan kapan diakhiri. Ya. Artinya kalau kita set di sini di bagian kuis dimulai, maka dia belum bisa dibuka sebelum sesuai dengan waktu yang kita setting di sini. Demikian juga kuis diakhiri. Kalau di waktu ini sudah berakhir, maka ujian sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, kita ke sebelah kanan itu ada tulisan aktifkan, kita klik kotaknya. Oke ya, dua-duanya. Nah, di bagian ini sudah siap untuk diedit. Misalnya ujian ini dilaksanakan misalnya tanggal 28 Agustus ya, ini sebagai contoh saja ya. 09 waktunya 09.00. Terus diakhiri kapan? Masih tanggal 28 Agustus. Ya, waktunya jam 10 misalnya. Berarti ujian ini hanya dibuka selama 1 jam. Tuh. Oke, ini sudah selesai. Jadi nanti ujian ini baru bisa dibuka oleh mahasiswa walaupun kita buatnya misalnya sekarang itu ya, baru bisa dibuka pada tanggal ini, pada jam ini, dan otomatis dia akan berakhir di jam 10.00. Baik ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke bawah ini ada time limit. Time limit itu adalah untuk memberikan waktu berapa lama mahasiswa boleh mengerjakan. Kalau sudah di setting ini sih, ini sebenarnya sudah tidak usah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau di setting di sini, nah oke, mau ditambahkan misalnya 30 menit
Misalnya pakai ini ya. Di sini kita loskan, kita tidak pakai ini. Misalnya kita tidak pakai ini, terus hanya pakai ini ya, 30 menit. Berarti mahasiswa hanya bisa mengerjakan dalam waktu 30 menit. Mulai dia membuka ujian ya. Nah, tapi di sini sih yang recommended kita pakai ini saja ya. Pakai batas waktu ini yang sesuai dengan ujian kita, itu biasanya pakai yang ini saja. Ya, ini kita kosongkan saja ya, Bapak Ibu ya. Kosongkan. Nah, di sini when time expires, ini adalah ketika waktu habis. Maksudnya pada saat waktu habis, misalnya mahasiswa terlambat gitu ya. Kemudian waktu sudah habis, dia masih kurang satu soal belum dikerjakan. Apa yang terjadi? Maka akan submit automatically. Artinya maka dia sudah nggak bisa kerjakan lagi, tapi yang sudah dikerjakan itu tidak hilang, otomatis tersubmit itu. Jadi ini saja yang dipasang. Jadi ini ada banyak pilihan ya, tapi ini saja yang dipilih sebagai pengaman. Oke, kita lanjutkan ke nilai. Kita klik nilai. Di sini ya, tanpa kategori sudah, biarkan. Nilai lulus berapa ya? Misalnya 68. Oke. Percobaan untuk menjawab yang dibolehkan itu berapa kali? Artinya gini, kalau kita memperbolehkan 2 kali misalnya, berarti mahasiswa bisa mengerjakan 2 kali. Sekali selesai disubmit, kemudian dia bisa kerjakan sekali lagi. Nah, dengan demikian nanti kita akan pilih nilai yang tertinggi gitu. Nilai tertinggi yang kita ambil. Nah, tapi biasanya untuk ujian UTS maupun UAS ya, kita hanya memperbolehkan sekali kan, hanya sekali mengerjakan, tidak ada percobaan. Berarti di sini isi saja 1 kali. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian layout. Layout ini every question sudah, biarkan saja. Ini free ya. Terus question behavior. Di sini shuffle within question. Artinya ini kalau kita klik ya, nanti soal itu akan diacak. Jadi satu dan lain orang nanti urutannya itu di dalam e-learning mereka itu beda-beda. Maksudnya supaya tidak bisa saling contek gitu ya. Kita klik saja ya. Ini biarkan deferred feedback ya. Oke. Kemudian di bawah ini sudah cukup, biarkan saja. Jadi seperti ini sudah memadai ya. Ini sudah tidak usah diedit lagi ya, langsung saja kita simpan. Kembali ke kursus. Kalau kita klik ini berarti kembali ke depan tadi, tampilan depan, halaman depan. Kemudian kalau kita simpan dan tampilkan, kita simpan, kemudian kita langsung melihat ini lembar UTS yang kita buat. Sama saja ya dua-duanya. Kali ini kita akan pilih simpan dan tampilkan. Klik kiri. Oke, inilah lembar UTS ya, yang baru saja kita buat. Ujian tengah semester, silahkan kerjakan UTS dan seterusnya. Percobaan yang dibolehkan hanya 1 kali, artinya hanya bisa mengerjakan 1 kali. Nah, di sini belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Oke ya, jadi yang baru kita buat adalah baru lembar UTS-nya, tapi soalnya belum kita buat. Baik ya Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita menambahkan soal ujian. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membuat soal dalam bentuk esai ya. Kalau yang belum bisa membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, saya sudah buatkan tutorialnya sebelumnya, silahkan ditonton saja. Ya. Kita akan edit di sini, edit quiz. Kita klik kiri. Nah, oke ya. Ini lembar untuk menambahkan soal ujian. Nilai atau tingkat tertinggi kita tulis 100 ya. Nilai tertinggi 100. Kocok pertanyaan. Nah, ini maksudnya tadi supaya pertanyaannya itu satu dan lain mahasiswa itu berbeda urutan. Kita klik saja kocok. Kita simpan dulu di sini. Oke ya. Lalu kita tambahkan soal ujian.
Caranya di bagian bawah sebelah kanan tuh ada add. Klik kiri. Nah, kita tambahkan new question. Ya, kalau pilihan ganda kita akan tulis di sini langsung manual. Ya, maka kita pilih new question. Ya. Klik kiri. Oke. Ini ada beberapa pilihan ya. Biasanya yang kita pakai kalau nggak esai, ya pilihan ganda. Nah, kali ini kita akan membuat soal esai. Tapi ini banyak lagi pilihannya Bapak Ibu ya. Kalau mau pakai ini, nanti belajar lagi menyesuaikan itu. Kita sekarang pakai esai. Kita klik yang bulat nih. Oke, setelah diklik biru seperti ini, kita klik ke bawah tambah. Ya. Nah, ini lembar soal. Nama soal kita kasih nama misalnya di sini UTS Akidah 2020 ya misalnya ya. Kemudian ini teks soalnya bisa langsung Bapak Ibu ketik di sini gitu ya. Nah, tapi sebaiknya soal itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya akan ambil soal saya yang sudah saya siapkan. Soal 2020. Soal UAS ibadah ini ya. Ya mohon maaf nih agak lemot nih. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, sebaiknya kita sudah buat seperti ini ya. Lalu kita tinggal tambahkan. Kalau esai biasanya kan soalnya nggak banyak ya, langsung diketik juga nggak apa-apa. Soal nomor 1 ya, kita blok, kita copy. Kita masukkan ke kotak ini. Oke, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ini 1, biarkan ya. Ini kosongin. Nah, di sini kita bisa atur berapa baris gitu ya. Kalau uriannya banyak bisa kita tambahkan ya. Kalau di sini cuma pengertian ibadah ya kurang lebih 15 line sudah cukup. Ini law attachment itu perlu nggak lampiran di dalam jawaban itu ya. Nah, kalau ini soalnya nggak perlu ya, jadi dipilih tidak. Kalau perlu dipilih misalnya berapa lampiran gitu ya. Kalau satu lampiran 1 gitu. Nah, baik. Kemudian ini biarin ya, ini nggak usah. Ini juga tidak usah ya. Ini kosongin saja. Oke, nah setelah itu lalu kita simpan perubahan. Klik kiri. Oke, ini soal nomor 1 sudah masuk. Kemudian seperti itu kita ulang lagi ya soal nomor 2. Ini soal nomor 2 kita copy, kita masukkan ke lembar soal. Oke ya, bawah sudah seperti ini saja. Langsung kita simpan perubahan, klik kiri. Oke ya Bapak Ibu, ini 2 soal. Nah, ini sekedar untuk contoh ya, saya buat 2 soal saja. Nah, cara membuatnya seterusnya seperti itu. Sama ya, tinggal di add, terus tambah soal, terus ke bawah sama saja seperti itu. Baik, nah setelah kita masukkan, kita cek dulu ya. Klik lagi, apakah sudah benar, apa ada yang error.
Oke ya, itu. Oke. Oke ya. Nggak ada masalah ya. Oke, kita simpan perubahan. Oke. Semuanya aman. Oke, seperti itu saja ya. Kita sudah selesai membuat soal ujian dalam bentuk esai. Lalu kita simpan di sini. Klik kiri. Oke ya. Selesai, kita keluar. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi cara membuat soal esai di e-learning. Jika ada yang belum jelas, silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Untuk mendapatkan tutorial terbaru dari channel ini, jangan lupa like dan klik tombol subscribe yang berwarna merah. Dan jika video ini ada manfaatnya, silahkan dibagikan, share kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.